Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextech Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Oke, jadi setelah kita membahas tentang operator-operator yang ada di C++, sekarang waktunya kita akan berpindah naungan ke naungan berikutnya, yaitu benar, percabangan ya. Kita akan membahas percabangan hari ini ya, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke percabangan, enaknya kita perkenalan dulu konsep percabangan itu seperti apa sih. Nah, jadi sesuai namanya, percabangan itu merupakan konsep yang dimana kita itu dihadapkan dengan dua pilihan, dua atau lebih ya kan, catatannya ya, dua atau lebih pilihan. Nah, dan setiap pilihan itu ya kan akan ada skenario yang berbeda yang akan terjadi, ya kan. Contoh, misalnya kita sebagai mahasiswa dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mau jadi mahasiswa yang rajin dan juga beretika tentunya, atau mau jadi mahasiswa yang bad boy misalnya kalau untuk pria ya. Kalau misalnya kita pria ya kan, itu istilah gaulnya tuh kan bad boy ya kan. Jadi dia tuh bad boy tuh ya kan, pemalas ya kan, gak suka belajar ya kan. Jadi ke kampus ya kan cuma buat dengerin dosen ngomong ya kan, nanti pas pulang ya kan langsung nongkrong hura-hura ya kan, atau istilah barunya tuh nongki gitu ya kan, nongki bareng temen ya kan, atau main game gitu ya kan, bukannya kerjain tugas atau belajar gitu ya kan. Nah, itu ada dua pilihan ya kan, kita bebas mau milih antara dua itu, pilih salah satu ya kan, antara dua itu ya kan. Nah, pertanyaannya, dari kedua pilihan itu pasti ada konsekuensi masing-masing ya, pasti ada skenario yang akan terjadi dari setiap pilihan tersebut. Nah, dari pilihan yang pertama dulu ya kan, kita jadi mahasiswa yang rajin ya kan, berprestasi ya kan, intinya benar-benar apa ya, bertanggung jawab ya kan, benar-benar eh, peduli gitu ya kan sama kualitas akademiknya ya kan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya kan, IPK kita naik ya kan, prestasi akademik meningkat ya kan, terus nanti apa lagi ya, kredibilitasnya meningkat ya kan, reputasi akademiknya meningkat ya kan, gitu-gitu ya teman-teman. Nah, itu yang akan terjadi kalau kita memilih pilihan yang pertama. Nah, terus kalau misalnya kita memilih pilihan yang kedua, gimana? Apa yang terjadi? Yang pertama ya kan, salah satunya IPK anjlok ya kan, pastinya ya kan, prestasi akademik menurun ya kan, nggak punya skill ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kalau udah lulus nanti susah ya kan, kalau pengen cari kerja susah ya kan, karena ya eh, apa namanya, nggak ada yang menarik, nggak ada yang menonjol dari dia gitu ya kan. Nah, kalau misalnya dia milih pilihan yang pertama tadi ya kan, pas lulus nanti setidaknya lebih enak lah ya kan, walaupun nggak menjamin dia tuh beneran enak dapat kerja, tapi setidaknya lebih gampang ya kan dapat kerja ya kan. Pastinya lebih mulus lah jalan dia ya kan untuk mendapatkan pekerjaan daripada si mahasiswa yang memilih pilihan yang kedua. Pasti ya kan, kayak gitu ya teman-teman. Walaupun gak ada jaminan ya kan, tapi setidaknya lebih mudah ya, atau lebih gampang gitu. Oke. Nah, jadi dari dari analogi tadi ya kan, kita bisa nangkep nih ya kan, kalau percabangan itu ya kan kayak semacam dihadapkan dengan pilihan gitu ya kan, dan setiap pilihan itu ya kan akan ada sesuatu yang terjadi. Nah, kalau dalam pemrograman ya kan, kalau misalnya kita dihadapkan dengan dua pilihan ya kan, atau lebih ya kan, nah setiap pilihannya itu kita bebas mau menentukan ya kan, skenario apa yang akan terjadi ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan mulai dulu include IOStream-nya ya, seperti biasa ya kan. Oke. Oke, dan juga using name. Ini kenapa ya? Kira-kira kelihatan nggak di layar, guys? Kelihatan nggak? Ya kan, di layar tuh. Kenapa tiba-tiba ada ini ya?
di layar laptopku saat aku ngetik gitu, kayak ada apa namanya, semacam buat ngeralat gitu, ya kan, tiba-tiba ya kan, apa karena settingan aku ya tiba-tiba berubah. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan ya is okay, ya kan, abaikan aja ya teman-teman. Tapi kalau kelihatan ya maaf ya kan, kalau mengganggu. Mungkin nanti aku ubah lagi settingannya ya. Oke, udah selesai ya teman-teman, ya kan, kita sudah jadi ya kan bikin include IOStream-nya dan juga fungsi main-nya ya teman-teman. Nah, jadi ya kan kalau percabangan kita taruh di pemrograman itu kayak gimana ya kan, sintaksnya tuh gimana. Nah, jadi sintaksnya itu kita pakai yang namanya if ya. Nah, jadi ya kan nama sintaksnya itu adalah if. Nah, ini if ini ya kan itu artinya ya kan kalau kita terjemahkan kan jika ya kan. Nah, maka ya kan sama aja ya kan kita itu pengen menyediakan beberapa pilihan ya kan, jika begini ya kan maka begitu, jika tidak begini maka begitu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ya kan formatnya tuh kayak gini ya kan, formatnya tuh if ya kan, buka kurung ya kan, lalu buka kurung berawal seperti ini ya kan. Nah, formatnya seperti itu ya kan. Nah, di dalam kurung ini nih apa ya kan. Nah, di dalam kurung ini isinya adalah argumen ya kan, argumen yang bebas kita isi dengan nilai apa aja atau ekspresi apa aja ya kan. Tapi yang jelas ya kan semua argumen yang ada di dalam kurung ini itu akan diubah paksa ke nilai boolean ya kan. Iya, bener, nilai boolean, nilai yang isinya tuh cuma dua, yaitu true dan false ya, cuma dua itu ya kan, benar atau salah ya kan. Karena ini konsepnya kan if ini kan jika iya, jika tidak ya kan. Nah, jadi kayak ada dua gitu ya kan pilihannya, jika iya, jika tidak. Jika jika nilai yang ada di dalam kurung ini itu bernilai true ya kan, maka ya kan if-nya ini akan nyala. Nah, kalau if-nya nyala, maka argumen yang ada di dalam sini ya kan. Nah, di dalam sini ya kan, nih aku tandai ya kan, yang ada di dalam sini itu akan dieksekusi oleh compiler ya kan. Misalnya ya di sini kita enaknya ya biar lebih kelihatan, kita sediakan dulu beberapa variabel, misalnya A dan B ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, terus di sini kita pengen manipulasi nilai A dan B ya kan. Nah, pertama ya kan kita di if ini kita sediakan dulu ya kan argumen ya kan. Nah, argumennya ini apa? Argumennya ini ya mayoritasnya itu operator relasional. Nah, jadi teman-teman pasti udah pada tahu ya, sudah pada familiar dengan operator relasional itu seperti apa ya kan. Buat teman-teman yang sudah menonton video aku sebelumnya ya kan, yang ngebahas tentang operator relasional ya kan. Nah, jadi misalnya ya kan di sini kita pengen menyediakan operator relasional berupa A kurang dari B misalnya. Salah, ini kok N, B ya maksudnya. Nah, kayak gini ya kan. Nah, kira-kira bener nggak A lebih kecil dari B? Bener ya. A-nya kan 5, B-nya 10. Berarti 5 kurang dari 10. Bener ya kan. Nah, karena ini bener, maka nilainya true ya kan. Nah, gitu ya kan, nilainya true ya kan secara otomatis ya kan. Nah, karena nilainya true ya kan, maka yang ada di dalam sini ya kan itu bakalan dieksekusi ya kan. Nah, kita eksekusi misalnya kasih sintaks tes ya misalnya. Nah, jadi ya kan kita nggak akan ini ya teman-teman, kita nggak akan mengeluarkan atau mencetak string berupa tes kalau misalnya dalam kurung ini itu argumennya tuh bernilai false ya kan. Tapi karena ini nilainya true ya kan, maka dia bakal mencetak tes. Coba kita coba ya. Nah, kan tes kan. Coba kalau misalnya kita balik deh ya kan, A lebih besar dari B. Wah, 5 lebih besar dari 10. Nah, salah ya teman-teman. Nah, kita lihat apakah dia akan tetap mencetak. Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Tuh, lihat, dia tidak mencetak apa-apa ya kan. Tuh, lihat ya kan, dia kosong tuh ya kan, benar-benar kosong ya kan, nggak ada yang dia cetak tuh ya kan.
Nah, gitu. Karena ini argumen yang ada di dalam kurung ini itu nilainya salah gitu ya, nilainya tuh false ya kan, bukan true ya kan. Nah, gitu. Nah, terus ya kan mungkin ada yang nanya begini ya kan, tadi kan isinya itu kan berupa argumen ya kan. Isinya itu berupa argumen yang akan dipaksa untuk jadi nilai boolean. Nah, berarti kita bisa dong ya kan menggunakan selain operator relasional, jawabannya bisa.
skenario ya. Skenario yang kita tetapkan di sini kan ada dua ya, kan. Nah, karena ada dua ya kan, maka bukanlah beberapa seperti ini ya kan. Tapi kalau satu aja ya kan, kalau skenario satu aja ya kan, untuk mempersingkat ya, bisa mengatakan langsung aja ya kan. Entah itu modifikasi 10 ya kan, modifikasi jadi 10 ya kan, nilai A, nilai A-nya gitu ya kan, bisa banget ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya kan. Nah, teman-teman pasti ada yang tanya lagi nih ya kan, kira-kira ya kan, ini perjalanan itu kan biasanya dua atau lebih pilihan ya kan, ini kalau satu pilihan aja ya. Nah, oke, untuk
di